Saudara, Ketua Forum DAS atau Daerah Aliran Sungai Kalimantan Barat, Profesor Gusti Herdiansah, menyoroti kondisi ekosistem lingkungan di Kalimantan Barat yang terdampak banjir, serta menyatakan keprihatinannya atas banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalimantan Barat hampir selama 1 bulan terakhir ini. Kondisi ini menurutnya adalah fenomena yang harus menjadi refleksi bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di Kalimantan Barat. Tingginya curah hujan yang terjadi hampir 1 bulan terakhir ini menjadi satu faktor penyebab banjir yang melanda Kalimantan Barat. Berdasarkan data BMKG dan Forum DAS, curah hujan yang tercatat lebih dari 100 mm, jauh di atas kondisi normal yang biasanya hanya sekitar 30 mm. Situasi ini menjadi peringatan akan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dalam konteks ekosistem lingkungan, yang terjadi adalah kondisi tanah yang jenuh air akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan erosi dan peningkatan resiko banjir. Selain itu, faktor tata kelola lingkungan dan kepatuhan terhadap tata ruang juga turut berperan dalam memperparah dampak banjir di beberapa wilayah di Kalbar. Kita ingat di 2021 setelah COVID ya terjadi di 4 kabupaten, Kapuasulu, di Sintang, Melawi, Sanggau, Skadau. Nah, itu banjir besar dan itu juga salah satu penyebabnya memang curah hujan yang tinggi, selain daripada juga kita punya kelerengan dan jenis tanah serta ada faktor-faktor tutupan dan juga faktor-faktor land use. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita. Memang hari ini kita itu sepertinya tidak taat dan patuh kepada tata ruang yang sudah kita akui lah bersama ya. Apalagi Kalbar ini punya tata ruang baru ya, yang baru ditetapkan hadiah tahun 2025 ini ya. Kebetulan saya juga tenaga ahlinya, di mana kita sudah menetapkan tata ruang tidak hanya untuk tata ruang strategis untuk perekonomian, tetapi juga untuk konservasi. Forum DAS menyoroti bahwa perubahan tata guna lahan termasuk terjadinya deforestasi dan alih fungsi kawasan, kurangnya resapan air telah menyebabkan kondisi sungai di Kalimantan Barat semakin kritis. Sungai Kapuas sebagai aliran utama di provinsi ini juga mengalami tekanan besar akibat sedimentasi dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Namun, menurut Gusti, dari segi penanganan cepat dampak banjir, pemerintah dinilai tanggap dalam menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Selain itu, serta ada inovasi teknologi modifikasi cuaca juga telah diterapkan oleh BMKG untuk mengalihkan hujan ke daerah lain guna mengurangi intensitas curah hujan di kawasan rawan banjir. Nah, tentunya pemerintah daerah baik tidak hanya di provinsi maupun di kabupaten, saya nilai ini sudah punya kolaborasi yang cukup baik. Bahkan banjir yang kali ini saya senang juga bahwa Badan Penanggulangan Bencana Pusat bahkan ikut berperan ya, bagaimana membantu pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak hanya dari sisi bantuan katakanlah bahan makanan ya, yang untuk yang terpapar banjir, korban banjir, termasuk juga teknologi. Bagaimana bantuan untuk memodifikasi cuaca. Ya kita di Kalbar ini musim kemarau ada karhutlah, kebakaran hutan. Nah di banjir ini saya juga baru mendapat informasi bahwa kerjasama antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Pusat untuk memodifikasi cuaca, di mana dalam tanggal 2 kemarin ya 28, 29 ya itu dialihkan hujannya ya. Hujannya tidak jatuh di daerah yang terpapar banjir bersamaan. Karena kita tahu kemarin banjir yang terjadi tidak hanya terkait dengan curah hujan tinggi, air pasang juga. Air pasang naik, robnya masuk ya untuk daerah-daerah yang mungkin daerah Mempawah, Landa itu mungkin pengaruhnya
bukan dari pasang tadi, tapi memang ada limpasan ya dari das kita yang di hulu tengah itu memang mengalir. Ketua Forum Das Kalbar, Gusti Herdiansyah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman banjir ke depan. Selain mitigasi bencana, langkah nyata dalam menjaga lingkungan, pengelolaan tata ruang yang ketat, serta perlindungan daerah, aliran sungai harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang. Pontianak, Nobel Wandi Putra, Ruwai TV, mewartakan.